kasih masih bersama kami di Bincang hari ini, tentunya masih bersama dengan Bang Samuel. Bang, tadi kita udah bahas beberapa penjelasan tentang bagaimana mekanisme penetapan nomor urut PHD Capres dan Cawapres. Mungkin tadi Abang juga menjelaskan bahwa sebetulnya kalau dari segi Capres Cawapres sudah sangat netral sekali, sudah sangat terbuka sekali, bahkan dipertontonkan di publik. Tapi bagaimana Bang dengan caleg? Apakah mekanismenya sama seperti itu? Karena kalau dilihat sepertinya persaingan nomor di caleg itu jauh lebih kuat, Bang. Jadi soal caleg, saya pikir ini kan kebijakan dari pengurus partai. Jadi pengurus partai membuat mekanisme yang ya bisa hampir sama lah dengan hampir semua partai kan. Bahwa nomor satu itu tentu mempunyai, ya boleh dikatakan mempunyai kelebihan daripada yang lain. Soal lebihnya apa, lebih uang, apa lebih gelarnya, atau lebih ketokohannya, atau lebih kepada pengalamannya, atau lebih dekat kepada pengurus partai. Yang pasti kebijakan nomor urut di caleg itu tidak terlepas dari ya kontribusi orang per orang lah. Yang kita tidak tahu persis merit system yang dipakai. Namun demikian kan kita sebagai masyarakat tentu akan memilih orang yang menyapa dengan kita, orang yang dekat dengan kita. Sekalipun memang nomor satu itu menjadi orang yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Boleh dikatakan partai lah yang akan mengatur itu. Perdebatan soal tertutup dan terbuka kemarin itu kan hangat sekali. Ini soal kebijakan partai menempatkan kader-kadernya yang akan ditugaskan atau diberikan mandat sebagai parlemen, baik itu di pusat, DPR RI, provinsi, kabupaten kota. Nah, pertandingan seperti ini sebenarnya tidak bisa diurai dengan terbuka atau kasat mata. Sebab kemarin itu perdebatan yang menyatakan tertutup dan terbuka aja hampir menguras energi kan. Karena kalau tertutup banyak orang yang tidak secara finansial kuat, ya lebih baik mundur. Karena nomornya udah nomor sepatu terus tertutup pula. Ya mekanismenya sebenarnya kan tetap partai yang mengatur. Jadi ada juga kan yang undang-undang yang kalau dia memang dominan memiliki pemilih pendapatan suara yang dominan kan wajib dia menjadi orang yang direkomendasi untuk ditetapkan oleh KPU menjadi terpilih gitu. Tapi kalau tertutup, meskipun dia nomornya nomor sepatu, tapi kalau tertutup kan nobody knows kan. Jadi kepedulian dan keikutsertaan masyarakat pasti jauh lebih menurun. Karena buat apa tetapi gitu-gitu aja kan gitu. Jadi orang terbuka ini sedikit banyak kan menjadi kerjaannya caleg-caleg tersendiri yang turun ke bawah, memperkenalkan dirinya untuk datang mendukung. Tapi kalau tertutup, saya pun mungkin ya gitu-gitu aja ya kan. Ya, jadi orang menjadi lebih pasif lah kalau soal nomornya atau pemilu terbuka atau tertutup kemarin. Tapi ini sudah diputuskan jadi terbuka, antusiasme itu kembali ada. Oke. Gitu. Nah, berarti kan kalau begitu pendekatan yang berbeda itu menjadi salah satu faktor penentuan nomor kalau di caleg gitu, Bang. Itu terkembali kepada partai masing-masing ya. Itu tadi saya bilang tadi kan, banyak faktor X yang membuat mereka ada di nomor 1 atau di nomor 2. Selain faktor 30% dari pengaruh utamaan perempuan. Jadi di setiap 3 itu pasti ada harus 1 perempuan. Itu kan bagian daripada undang-undang pemilu kan. Jadi artinya tetap saja kalau kita cek sangat sedikit sekali perempuan yang jadi nomor 1. Bahkan kemarin KPU juga digugat ke ini kan Bang, terkait karena tidak terpenuhinya standar 30% keterwakilan perempuan justru. Iya. Meskipun sebenarnya bisa orang mencukupkan 30% itu kan hanya untuk memenuhi kuota, tapi kan bisa juga nama itu kan hanya tidak mewakili ya
perempuan itu sendiri, karena mungkin ya udah loh masukin dong CV-nya supaya ini cukup 30%, bisa juga seperti itu. Tapi kita kan nggak bisa berbicara seperti itu kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri kan bisa jadi nanti jadi apatis juga kan. Jadi yang paling penting memang secara undang-undang itu terpenuhi lah. Soal kualitas, kapasitas, kapabilitas kan ya kita kan mesti cek masing-masing partai kan siapa aja yang diajukan kan. Apalagi sudah DCT ya kan, daftar caleg tetap gitu. Tapi kan kalau dilihat mungkin hanya beberapa partai ya Bang yang memiliki dari perempuannya banyak gitu, kayak kemarin dari PDI mungkin, terus kemudian PKS juga kemarin sudah terverifikasi memenuhi 30%. Tapi melihat fenomena ini, apakah ketidak terpenuhinya 30% ini memang murni dari kualifikasinya belum tercukupi, atau memang masih kurangnya peminat politik dari kalangan perempuan? Salah satunya itu. Sebenarnya kan tugas partai politik itu kan selain mengedukasi kan juga mengafirmasi. Jadi kalau kita bilang kaderisasi ya harus button up gitu. Jadi kalau yang mungkin kalau partai-partai baru karena belum ada kader ya pasti copotan atau comotan lah. Meskipun ya pasti selalu inner circle mereka juga yang diajak kan. Nah, pertarungan untuk lolos parlemen threshold juga kan menjadi beban politik masing-masing partai, kecuali partai yang sudah di papan atas kan. Dia ingin hanya mempertahankan atau menaikkan gitu. Kalau soal lulus mereka sudah tidak pada posisi itu, tapi kan yang baru-baru siapa yang harus dimunculkan untuk menjadi vote getter untuk mendapatkan kursi. Makanya sampai sekarang juga itu masih jadi perdebatan ya Bang, apalagi kan mungkin adanya stigma-stigma ketidaksetaraan dalam dunia politik antara perempuan dan laki-laki. Itu apakah masih terus berlangsung gitu Bang, sehingga 30% itu tidak terpenuhi, atau sebetulnya ya bukan itu lagi masalahnya gitu? Ya kita harus akuin itu masih menjadi problema yang seluruh dunia lah. Perempuan itu kan memiliki keterbatasan. Betul. Selain menjadi ibu rumah tangga, dia juga kan harus menjadi pelayan bagi keluarganya, melayani suaminya. Bisa juga nanti jadi perceraian jadinya. Dia terlalu banyak di luar sehingga lupa melayani suami kan. Jadi suaminya juga nanti merasa diabaikan gitu. Jadi itu juga problem, meski tidak semuanya ya. Tapi kita lihat ya kalangan artis yang cukup fenomenal juga bercerai gitu kan. Ya kan tuntutan jadi aktivis partai itu kan memang harus full. Kalau setengah-tengah malah nggak jadi. Ya waktu awal mungkin ada privilege kan, tapi kalau untuk mempertahankan, kalau di dunia politik kan ini lebih susah mempertahankan daripada merebut. Ya kan gitu. Sama dengan dunia olahraga. Tapi kalau tahu triknya lebih mudah di dunia politik daripada dunia olahraga. Kalau di dunia olahraga kan harus berlatih terus. Kalau caleg atau di dunia politik dia harus turun ke bawah, menyapa masyarakat, mengedukasi, mengajak ngopi-ngopi lah, ya kan? Memperhatikan, memberikan senyum gitu. Kalau enggak, kalau hanya turun sekali 5 tahun, ya mungkin dia punya peluru banyak lah untuk mengebom. Ya kan itulah kondisi yang ada di politik sekarang. Karena politik sekarang kan beda dengan contoh kalau kita menganut demokrasi di Amerika kan, dia kan pakai elektoral kan. Jadi beda di Indonesia ini kan suara terbanyak dan bagaimana mengakumulasikan itu menjadi kursi. Iya, betul. Gitu. Nah kalau sekarang kan fenomenanya ini banyak juga dari kalangan artis yang mencalonkan gitu ya Bang. Terus kalau dari Abang sendiri sebagai seorang pengkaji gitu, bisa mungkin Abang memberikan tipsnya kepada masyarakat terkait bagaimana untuk memilih caleg atau memutuskan untuk presiden siapa nih yang akan dipilih. Terlebih saat ini kan komposisi caleg dari masyarakat yang ini lumayan cukup banyak juga gitu Bang. Bahkan gak jarang ada pertanyaan apakah sudah pastikah, sudah kredibilkah? Nah kalau Abang sendiri melihat itu bagaimana dan mungkin ada tipsnya gitu Bang? Sebenarnya sih gini, kadang-kadang kan ada semacam pameo.
Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Kalau pilkab, kalau lupa jadi, ya kan. Jadi artinya inilah yang sedang terjadi. Bahwa ketika dia sudah jadi lupa. Lupanya nggak kita bisa pahami 100% lah kan. Di lain pihak ada tuntutan partai, ada tuntutan yang harus bagaimana mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Jadi proses politik di Indonesia ini memang cukup mahal, harus kita akui. Ada orang yang secara kemampuan, kapasitas mumpuni jadi anggota legislatif, tapi isi tas nggak mumpuni. Nah ini menjadi problema memang, karena memang di hadapan kita sekarang ini seperti macam makeup politik. Jadi gitu. ya, jadi kalau tidak ada sponsor agak sulit merebut suara. Ya dalam tanda petik ya kan kita sama-sama ketahui bicara dalam tanda petik bohir lah. Kalau ada bohirnya mungkin lebih mulus jalannya. Karena udah banyak juga cerita-cerita bahwa untuk mendapatkan kursi ini kan bukan perkara mudah. Betul. Jadi meskipun dia sudah jual harta bendanya, tapi belum tentu bisa jadi anggota legislatif. Ada orang yang nggak pernah ngapa-ngapain bisa jadi anggota legislatif. Betul. Sangat mulus sekali. Iya, sangat mulus sekali. Ya itu tadi tergantung nomor juga. Ya nomor 1 kebanyakan apain gue turun ya? Toh juga yang menentukan partai gitu. Jadi problema ini memang problema yang akut lah. Dan sampai kapan nobody knows. Hanya Tuhan lah yang tahu kan. Ya, semua kontestan politik punya caranya sendiri ingin memenangkan dirinya. Ada yang bergantung ke atas supaya dia kan terkatrol. Tapi orang yang biasa jangankan masuk ke mengkatrol dirinya. Ya untuk membiayai biaya politiknya aja kan sulit. Betul. Bahkan sampai kemarin ada yang tertipu dana kampanye. Iya. Ya kan masing-masing cara lah. Lagi orang ngebet. Saya kan udah pernah juga calon legislatif. Jadi paham betul bagaimana pertarungan itu. Belum pertarungan di internal, eksternal, ya kan? Mengamankan suara. Ya kan banyak lah. Banyak problematikanya untuk bagaimana mengakumulasikan suara itu sehingga benar-benar aman. Kalau enggak bisa hilang nolnya 1. Ya kan? Kalau nambah nolnya 1, 10 jadi 100 kan orang kan masih senang. Tapi kalau hilang nolnya dalam perjalanan bisa macam-macam yang terjadi. Dan ini masih keadaan negeri inilah. Nah, ya kita kan nggak bisa terlepas bahwa siapa menempatkan siapa untuk siapa itu sudah lumrah terjadi. Saya menempatkan kamu di sini kan, kamu harus bisa memberikan sesuatu buat saya. Udah begitu dah. Suka atau tidak suka, mau dibolak-balik, mau bicara yang manis-manis, kenyataannya begitu. Jadi kalau kitanya yang harus bisa memilih yang mana. Ya rakyat kan tidak sampai pada di sana pengetahuannya kan. Ya yang berpengetahuan seperti itu tidak juga jadi apa-apa juga. Ya mungkin dianggap jadi saingan dan bisa jadi lawan lah. Artinya itu jadi ya harus manut lah. Jadi kalau kamu mau jadikan ketua lembaga tertentu, ya kamu harus manut kepada orang yang menempatkanmu dan harus membelanya. Nah, itu yang terjadi sekarang kan. Bagaimana kita sedikit melipir lah KPK versus Kapolda Metro Jaya. Nah ini kita drama ini kita nggak tahu nih siapa yang menang. Atau bisa zero sum game ya kan. Gitu. Kita lihat aja. Closing statementnya nih Bang. Ya soal angka-angka ini kan kembali kepada bagaimana mengedukasi masyarakat. Mau nomor berapapun yang disematkan ke calon atau paslon itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Masih kepada figur yang memiliki nomor-nomor tersebut. Nomor tersebut hanya mengasosiasikan bahwa dia supaya mudah diingat,
dan orang dengan angka itu lebih happy dan senang. Dan kalau sudah dia memiliki preferensi politik, ya nomornya itu tidak ada apa-apanya sebenarnya, tetap kepada figurnya. Mau nomornya nomor berapapun, ya dicarikanlah alasan untuk menjadikan itu sebuah pembenaran. Mau nomor berapapun itu. Jadi jangan terkecoh kepada soal nomor. Nomor bisa berubah. Tapi karakter, jam terbang, pengalaman, dan apa yang akan dia kerjakan kan kita bisa ukur. Jadi masyarakat waspada dengan gimmick-gimmick yang ya hari ini mungkin happy lah, ya kan bisa joget-joget bagaimana. Tapi kan apa yang mau dilakukan buat masyarakat, nah itu menjadi question mark kita ke depan. Jadi kita harus menunggu, tanggal 14 Februari kan sudah dekat. Siapa yang unggul, ya kita akan sama-sama melihat lah kan. Saya hanya punya satu suara, begitu juga semua, masing-masing orang punya dapat suara. Cuman hanya bedanya ada orang yang put getter, karena ketokohannya, dan karena mungkin dia punya sesuatu, ya itu mungkin menjadi daya tarik orang untuk memilih. Oke, baik. Tanpa terasa nih pemirsa Tonton TV, kita sudah 2 segmen menemani Anda bersama Bang Samuel. Sudah banyak sekali yang dibahas. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa memetik satu hal penting dari pemilu yang akan kita lakukan saat ini. Yang tadi seperti Bang Samuel bilang, kita hanya memiliki satu suara. Jangan sampai suara kita digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan golput, pilih siapapun yang menurut sesuai dengan hati kamu. Baik, pemirsa setia Tonton TV, terima kasih telah bersama kami. Saya Herunisa Larak bersama kru yang hari ini bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.